Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Sulha, NPM 2018 4350 2170. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Pendataan Kegiatan Posyandu Mawarsari 6B di Bekasi berbasis Java. Pertama, kita aktifkan terlebih dahulu XMPP-nya. Lalu kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Setelah aktif XMPP, mari kita jalankan program. Saat program dijalankan, yang pertama kali muncul ialah tampilan form login seperti ini. Kita masukkan username, passwordnya, lalu klik tombol login. Selanjutnya, masuk ke tampilan form menu utama. Untuk menu utama terdiri dari file, pendaftaran, penimbangan, imunisasi, kegiatan ibu hamil, kemudian ada menu keluar. Kita coba terlebih dahulu pada menu pendaftaran, yaitu terbagi menjadi 3. Pertama data kader, kedua ibu hamil, dan ketiga balita atau bayi. Kita coba data kader. Jika kita memilih data kader, maka akan menampilkan form kader seperti berikut. Selanjutnya coba kita input data-datanya. Di sini dimulai dari ada ID kader hingga tanggal pendaftaran kader. Mari kita input. Untuk nama kadernya, Mutiara Indah. Untuk alamatnya, Jalan Borneo 15. Untuk nomor teleponnya kita bisa Untuk jabatannya di sini kita bisa pilih ada sekretaris, bendahara, ketua kader, dan kader. Saya akan memilih kader. Kita masukkan username untuk login kadernya. Lalu kita klik tombol kalender di sini. Kita akan memilih tanggal pendaftarannya. Saya akan memilih tanggal 31 Agustus 2022. Klik tombol simpan untuk menambah anggota kader yang baru. Klik OK. Data berhasil disimpan. Kita dapat lihat tabel ini. Ketika saya sudah klik simpan, data di dalam tabel ini bertambah. Data yang sudah saya simpan muncul pada kolom tabel di sini. Kemudian kita untuk mencoba tombol memperbaharui, saya akan mengklik Mutiara Indah untuk memperbaharui datanya. Contohnya saya akan mengubah jabatan kadernya. Di sini saya mencoba menjadi bendahara kader. Saya klik tombol perbaharui. Data sudah berhasil diperbaharui. Jabatannya sebelumnya yaitu kader menjadi bendahara. Lalu saya akan mencoba tombol hapus untuk menghapus data kader. Saya akan mencoba nama kader yang bernama Muata Indah. Saya akan menghapusnya. Data berhasil dihapus dan nama kader Muata Indah sudah tidak ada dalam tabel di sini yang tertera. Lalu di sini ada kategori. Kategorinya itu ada 2, nick maupun nama. Fungsi kategori di sini yaitu untuk mencari nama kader yang sudah terdaftar menggunakan nick maupun nama. Saya akan menggunakan nama, lalu klik tombol search. Nama yang kita cari akan keluar pada tabel di bawah sini. Saya akan mengklik tombol cetak untuk menampilkan output data-data yang sudah kita input sebelumnya. Di sini ya dapat kita lihat ketika saya mengklik tombol cetak, di sini akan menampilkan laporan data kader posyandu, yaitu outputan yang semuanya yang sudah kita input sebelumnya. Lalu saya akan mengklik tombol keluar untuk kembali ke menu awal. Selanjutnya data ibu hamil. Ketika saya memilih data ibu hamil,
maka akan menampilkan form ibu hamil seperti berikut. Selanjutnya, kita input data-datanya, dimulai dari ID ibu hamil hingga tanggal daftar. Namanya kita bisa isi untuk tempat tanggal lahirnya, usia kehamilan yaitu baru 2 bulan, nama suami, pekerjaan suami itu buruh, untuk alamatnya di sini saya akan memilih tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 31 Agustus. Klik tombol simpan untuk menambahkan anggota ibu hamil yang baru. Klik OK. Dapat kita lihat di data tabel sini, data sudah berhasil ditambahkan dan data sudah muncul pada tabel sini. Saya akan mengklik tombol perbaharui untuk mengubah data. Saya akan merubah untuk usia kehamilannya, saya akan ubah menjadi 3 bulan. Saya akan mengklik tombol perbaharui. Dapat kita lihat di kolom tabel, data sudah kita perbaharui. Untuk usia kehamilannya tadi 2 bulan, sekarang menjadi 3 bulan. Saya akan mencoba tombol hapus untuk menghapus data. Saya memilih untuk nama ibu Jeffy, lalu saya klik tombol hapus, klik OK. Maka data sudah berhasil kita hapus, sudah tidak ada di dalam kolom tabelnya. Saya akan mengklik tombol cetak untuk menampilkan output data-data yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita dapat lihat semua data-data yang sudah kita input, mulai dari Anggi hingga data Rahayu. Di sini terdapat kategori. Kategori itu fungsinya untuk mencari nama ibu hamil yang sudah mendaftar, bisa menggunakan nick maupun nama. Lalu kita klik tombol search di sini untuk mencari yang tertera di dalam kolom yang sudah kita daftarkan, nama ibu Nurul Fatimah dengan nick 3175050209890001. Saya akan mengklik tombol keluar untuk kembali ke menu awal. Selanjutnya pada menu pendaftaran terdapat data balita. Jika kita mengklik data balita, maka akan tampil form data pendaftaran bayi atau balita. Di sini kita bisa memasukkan data ID anak hingga tanggal pendaftaran. Di dalam tabel berikut sudah ada nama data anak yang sudah kita input sebelumnya. Saya akan memasukkan ID anak. Usianya 2 tahun. Saya akan memilih jenis kelaminnya laki-laki. Nick ibunya kita buat di sini. Nama depan dan alamatnya Jalan Hafirida. Di sini saya akan memilih tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 31 Agustus 2022. Klik tombol simpan untuk menambahkan anggota bayi atau balita yang baru. Jika data berhasil disimpan, maka
di dalam tabel akan menampilkan data yang sudah kita simpan tadi. Di sini saya akan mencoba tombol perbarui untuk mengubah data. Di sini saya akan mengganti nama alamat. Saya akan mengganti alamatnya. Lalu kita klik perbarui. Klik OK. Data sudah berhasil diperbarui. Selanjutnya kita akan mencoba klik tombol hapus untuk menghapus data. Saya akan memilih data yang bernama Dava, lalu saya klik tombol hapus, klik OK. Data sudah berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan mengklik tombol cetak untuk menampilkan output data-data yang sudah kita input sebelumnya. Nah, dapat kita lihat di sini data-data balita yang sudah kita input sebelumnya dari Muhammad Rizky hingga Queen. Di sini juga ada kategori. Fungsi dari kata kategori ini untuk mencari nama anak yang sudah terdaftar. Bisa menggunakan nick ataupun nama. Di sini ada tombol keluar. Untuk kembali ke menu awal, kita bisa mengklik tombol keluar. Selanjutnya kita ke menu penimbangan. Jika kita mengklik menu penimbangan, maka akan tampil form penimbangan bayi atau balita seperti berikut. Selanjutnya kita akan menginput data-datanya, dimulai dari ID penimbang hingga tanggal daftar. Di sini kita bisa memasuki nama anaknya, usianya, berat badannya 10 kilo, berat badannya 59 cm. Untuk status giginya kita pilih baik. Untuk keluhannya tidak ada. Di sini kita bisa memilih tanggal daftarnya dimulai tanggal 31 Agustus 2022. Klik tombol simpan untuk menambahkan data penimbangan bayi atau balita yang baru. Data berhasil disimpan dan ditambahkan di dalam tabel. Dapat kita lihat. Kemudian kita edit datanya, misalnya kita ubah untuk angka berat badannya. Kita ubah menjadi 15 kilo. Lalu kita klik tombol perbaharui. Kita cek data sudah berhasil kita perbaharui. Di sini ada tombol hapus, gunanya untuk menghapus data. Saya akan mencoba nama Daniel untuk dihapus datanya. Saya klik tombol hapus, klik OK. Data sudah berhasil dihapus. Tombol cetak di sini berfungsi untuk menampilkan data penimbangan bayi atau balita yang sudah kita input sebelumnya. Nah, dapat kita lihat di sini ada nama-nama bayi atau balita yang sudah kita input. Selanjutnya, jika kita ingin mencari data anak yang kita butuhkan, kita bisa memilih menggunakan nick maupun nama. Saya akan menggunakan nama di sini. Kita masukkan namanya siapa. Lalu kita klik tombol search di sini. Maka nama anak yang kita cari akan muncul pada tabel di sini. Saya akan merefresh. Nah, di sini kita lihat semuanya ada nama anak-anak. Untuk kembali ke menu utama, kita bisa klik tombol keluar. Kita klik yes. Selanjutnya kita ke menu imunisasi. Jika kita mengklik menu imunisasi, maka akan menampilkan form imunisasi bayi atau balita. Dapat kita lihat di dalam tabel ini terdapat nama bayi atau balita yang sudah kita input sebelumnya. Mari kita masukkan
data balita dengan menggunakan ID imunisasi. Coba kita masukkan ID imunisasinya. ID anak. Nama anaknya. Apakah dia diberi vitamin A? Ya. Vaksin BCG? Ya. DPP 3, kita pilihnya. Polio iya, campak iya, hepatitis B iya, paralit tidak. Klik tombol simpan untuk menambahkan data imunisasi bayi atau balita yang baru. Maaf. Nah, di sini kita bisa isi keluhannya. Untuk keluhannya tidak ada. Untuk tanggalnya kita dapat memilih tanggal 30 Agustus 2022. Selanjutnya kita klik tombol simpan untuk menambahkan anggota imunisasi bayi atau balita yang baru. Nah, dapat kita lihat di dalam tabel di sini, data sudah masuk dan berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan memperbaharui datanya. Saya menggunakan nama Kurniawan untuk memperbaharui datanya. Saya mengganti vitamin A yang diberikan atau tidak. Saya pilih 3. Lalu saya klik tombol perbaharui. Maka data berhasil diperbaharui. Langkah selanjutnya saya akan menghapus nama bayi Kurniawan ini di dalam kolom tabel. Klik OK dan data sudah berhasil dihapus. Klik tombol cetak untuk menampilkan output semua data yang sudah kita masuki tadi. Coba kita klik. Nah, di sini sudah tertera data-data imunisasi bayi atau balita di sini, dimulai dari Rizka hingga Nana. Di sini ada kategori pencarian. Coba kita untuk NIK A-0005 yaitu bayinya bernama Isabella. Di sini ada klik tombol keluar untuk kembali menu awal. Selanjutnya kita akan ke menu kegiatan ibu hamil. Di dalam kegiatan ibu hamil ini terdapat 2 bagian, yaitu pemeriksaan ibu hamil beserta keluarga berencana. Sini kita memasuki pemeriksaan ibu hamil. Jika kita mengklik pemeriksaan ibu hamil, maka akan menampilkan form seperti ini. Di sini ada tabel yang sudah berisikan data-data ibu hamil. Di sini kita bisa isi ID pemeriksa hingga tanggal pemeriksa. Kita akan memasuki ID pemeriksa yaitu PH10008 dengan nicknya 311799600. Nama ibu sebagai Winarni, berat badannya 60 kg, tinggi badannya 155 cm. Untuk tablet tambah darah, iya. Untuk imunisasi tetanus toksoid, kita klik tidak. Untuk keluhannya kita bisa isi tidak ada. Tentang pemeriksaannya kita bisa atur sendiri, yaitu saya akan memilih tanggal 30 Agustus 2022. Jika kita mengklik tombol simpan, maka data berhasil ditambahkan dan disimpan. Di sini data sudah berhasil ditambahkan dan disimpan dalam tabel. Saya akan memperbarui data Ibu Winarni pada bagian berat badannya. Saya akan mengganti
menjadi 65 kg. Jika kita klik perbarui, maka data akan berubah. Ya, di sini kita dapat lihat data sudah berhasil diubah. Sebelumnya tadi berat badan Ibu Winarni itu 60 kilo, sekarang menjadi 65 kilo. Di sini saya akan menghapus data Ibu Winarni. Klik tombol hapus, lalu oke. Dapat kita lihat di dalam tabel ini sudah tidak ada data Ibu Winarni. Untuk mencari nama ibu hamil yang sudah terdaftar, kita bisa menggunakan nik maupun nama. Di sini saya akan mencoba menggunakan nama. Kita masukkan namanya pada kolom search. Lalu kita klik search. Nah, di sini sudah tertera nama yang kita cari. Nah, di sini kembali untuk melihat semua data ibu hamil yang sudah terdaftar, dimulai dari Ami hingga Eka. Selanjutnya kita klik tombol keluar untuk ke menu awal. Selanjutnya saya akan ke data keluarga berencana. Maka akan menampilkan form keluarga berencana sebagai berikut. Di sini ada kegiatan keluarga berencana. Di sini ada kolom tabelnya, yaitu data-data yang sudah kita input sebelumnya. Saya akan memasukkan ID KB-nya. Nama ibu. Nik ibu. Nama ibu. Nah, di sini dapat kita pilih jenis keluarga berencana itu. Berencananya menggunakan kondom, ya atau tidak, mengonsumsi pil, memasang implan, menggunakan MOP, MOB, IUD, atau lainnya. Di sini juga terdapat keluhan, bisa kita isi. Tidak ada. Untuk tanggal pendaftar kegiatannya itu kita bisa pilih tanggal 2022. Klik tombol simpan untuk menambahkan data yang baru. Dapat kita lihat di sini data sudah berhasil disimpan dan ditambahkan di dalam tabel. Kemudian kita akan mengeditnya atau memperbarui. Di sini saya akan memperbarui Ibu Desi tidak menggunakan pil, juga tidak menggunakan implan. Lalu saya klik tombol perbarui, maka data sudah dapat kita lihat di tabel sudah diperbarui. Selanjutnya saya akan menghapus data Ibu Desi. Tombol hapus, klik OK. Dapat kita lihat di tabel sudah tidak ada nama Ibu Desi. Saya akan mencetak. Nah, dapat kita lihat di sini data yang sudah kita input dimulai dari Ibu Anggi hingga Ibu Ratnasari. Selanjutnya, jika kita ingin mencari nama kegiatan keluarga berencana, bisa menggunakan nik maupun nama. Di sini saya akan menggunakan nama. Kita masukkan namanya. Lalu kita klik tombol search di sini untuk mencari. Nah, dapat kita lihat ketika kita sudah mengklik tombol search, sini di dalam tabelnya tertera nama yang sesuai kita cari, Ibu Ayi Erdian. Nah, di sini sudah tertera semua anggotanya siapa aja, dari mulai Ibu Anggi Dwi hingga Ibu Ratnasari. Lalu klik tombol keluar untuk kembali ke menu awal. Kita lanjut pada laporan, yaitu pertama laporan kadar. Dapat kita cetak di sini.
Nah, di sini ada nama posyandu, nomor seri 6B, alamatnya, kode pos, hingga nomor telepon. Sini laporan kadar posyandu, dimulai dari ID hingga tanggal pendaftarannya. Sini juga tertera untuk tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun, beserta nama lurah yaitu Nazarudin Latif SE. Laporan kedua yaitu ibu hamil. Sini kita bisa cetak laporan selanjutnya itu ibu hamil. Sini ada nama posyandunya, posyandu Mawarsari 6B, untuk alamatnya. Ini di sini kode pos hingga nomor telepon. Dalam laporan data ibu hamil ini outputannya ada ID hingga tanggal pendaftaran. Tertera juga tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun, beserta nama lurahnya yaitu Nazarudin Latif SE. Untuk laporan selanjutnya yaitu balita atau bayi. Nah, saya akan mencetak berikut laporan data balita atau bayi. Di sini ada nama posyandunya, di sini ada nama alamatnya, di sini ada kode pos, nomor telepon. Berikut laporan data balita atau bayi dari ID, nama, tempat tanggal lahir, usia, hingga tanggal pendaftarannya juga ada di sini. Kita lampirkan. Di sini juga tertera tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama lurah yaitu Nazarudin Latif SE. Untuk laporan selanjutnya itu laporan penimbangan. Laporan penimbangan di sini ada nama posyandu, alamat posyandu, kode pos, nomor telepon. Berikut data laporan data penimbangan balita atau bayi, dimulai dari anak yang bernama Nova Ferdian hingga Jafar, dari kita memasukkan ID hingga tanggal pemeriksaan. Sini juga tertera tempat, tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama lurahnya yaitu Nazarudin Latif SE. Laporan berikutnya yaitu laporan imunisasi. Dalam laporan imunisasi dapat nama posyandu, alamat posyandu, kode pos, nomor telepon, dan data laporan data imunisasi balita atau bayi ini dapat kita lihat balita ada yang menggunakan vitamin A, BCG, DPT, polio, campak, hepatitis B, hingga oralit. Nah, di sini sudah kita lihat data-datanya. Nah, selanjutnya di sini ada tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama lurahnya yaitu Nazarudin Latif SE. Untuk laporan pemeriksaan ibu hamil, dapat kita lihat laporan pemeriksaan ibu hamil yaitu ada tertera outputannya di sini. Dimulai dari memasukkan ID, nik, nama, berat badan, tinggi badan, tanda TTD, PTT, keluhan, hingga tanggal pemeriksaan. Di sini juga tertera tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, serta nama lurah yaitu Nazarudin Latif SE.
Dan yang terakhir, laporan data KB. Dapat kita lihat laporan data keluarga berencana atau KB ini siapa aja nama-namanya, nama anggotanya siapa aja. Kita dimulai dari menginput ID hingga tanggal pendaftarannya kapan. Di sini ada nama posyandu, alamat, kode pos, nomor telepon. Dan juga di pojok bawah kanan ini terdapat tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun, beserta nama lurahnya yaitu Najarudin Latif SE. Sekian simulasi aplikasi yang sudah saya buat sebagai syarat tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.